Baik, sama sahabat buat kita semua. Sama Puji sahabat. sama sahabat. Semoga berkat sahabat menjadi bagian dari kita, seraya kita menguduskan hari Sabat Tuhan. Kita pada sabat siang hari ini akan belajar firman Tuhan, kita belajar sama-sama, dan kita akan belajar dari Alkitab. Karena kan Bible study, ya, jadi harus Bible jadi buku panduan utamanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa sekali lagi supaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita dalam mempelajari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kasihi dan yang telah mengasihi kami, terima kasih karena kebaikan Tuhan kepada kami. Berkat sahabat Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami boleh berhubungan dengan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengar Tuhan berbicara melalui Alkitab yang Tuhan sudah berikan pada kami. Firman Tuhan yang akan kami buka satu persatu. Bersabdalah Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar mengajari kami, menuntun kami agar kami boleh mengerti. Terlebih lagi Tuhan agar kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuntun lidah hamba-Mu ini Tuhan agar kebenaran Tuhan saja yang boleh disampaikan menjadi kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan, berkat bagi kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman sahabat, ini kita mau belajar, saya propose judulnya Shekinah. Tapi kita semua tahu Shekinah itu adalah glory of God, ya, atau kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan belajar sahabat siang hari ini tentang kemuliaan Tuhan, tapi kita mau melihat dari kronologi, ya, kemudian historinya, lalu aplikasinya untuk kita yang hidup di zaman akhir ini, ya, dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai umat sisa, ya, umat-umat Tuhan di zaman akhir. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kita kembali refresh kita punya pemahaman tentang kemuliaan Tuhan. Yang pertama sekali kita bisa lihat di Eden, ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman kita Bible study, jadi kita buka Alkitab, ya, sedikit nanti perkataan manusia, lebih banyak nanti perkataan Tuhan melalui Alkitab. Jadi saya mau mengajak kita membuka buku Kejadian pasal 1 ayat yang 26 dan 27. Saya baca ya, firman Tuhan ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, menurut gambar dan rupa. Di ayat 27, akhirnya, ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya manusia. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia atau manusia itu. Ya. Nah, gambar Allah atau rupa Allah itu seperti apa? Saya mau ngajak kita melihat langsung fokus ke pakaian. Ya, ke pakaian. Kita buka Mazmur 104, Mazmur pasal 104 ayat 1 dan 2. Oke, saya baca ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ya, pertama di sini, Tuhan yang berpakaian keagungan dan semarak. Keagungan di dalam bahasa Ibraninya juga ditulis hadar. Hadar, yang artinya adalah glory atau mulia, kemuliaan. Jadi, Tuhan yang berpakaian keagungan atau berpakaian kemuliaan. Ya. Ayat 2-nya, yang berselimutkan terang seperti kain. Ya, pakaiannya itu berselimutkan terang seperti kain. Ya, pakaian kita kan kain ya. Nah, ini kainnya itu terang. Nah, kalau kita lihat Yesaya 60, teman-teman kita lihat Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau dibilang terang itu datang dan kemuliaan terbit, bisa diartikan bahwa
terang itulah kemuliaan. Ayat 2-nya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata di atasmu. Jadi terang Tuhan datang dan kemuliaannya menjadi nyata. Kita bisa juga ambil kesimpulan bahwa terang Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga tadi di dalam Mazmur 104 ayat 2, ya, kainnya, terangnya yang dia berselimutkan terang seperti kain. Ya, jadi berselimutkan kemuliaan. Seperti itulah pakaian Tuhan di dalam Mazmur 104, dan kita bisa mengambil sedikit referensi dari Yesaya 61 dan 2. Sehingga kalau kita kembali ke Eden, pada saat Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, persis, ya, artinya apa yang Tuhan pakai itu juga menjadi pakaian manusia mula-mula di Eden. Nah, itulah pakaian Adam dan Hawa, kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan ada di Eden atau ada tinggal di bumi. Eden waktu itu ada di bumi pada saat manusia memakai pakaian yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Manusia jatuh dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kita lihat di dalam Roma 3, firman Tuhan, apa yang terjadi setelah ada dosa. Roma 3:23. Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Jadi, karena dosalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya yang tadinya sebelumnya manusia itu telanjang secara fisik, tapi mereka berselimutkan kemuliaan Tuhan. Begitu mereka berdosa, mereka jadi telanjang. Sebelumnya mereka telanjang tapi tidak malu, ya. Di dalam Kejadian pasal 2, tapi di Kejadian pasal 3 mereka telanjang dan malu. Kenapa? Kemuliaan Allahnya sudah hilang. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu menjadi pendahuluan kita untuk nanti kita selanjutnya belajar tentang kemuliaan Tuhan. Dan apa itu kemuliaan Tuhan? Yang tadinya sudah dimiliki oleh manusia di Eden, tapi karena dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke? Baik, nah sekarang kita masuk satu-satu yang tadi saya bilang, kita mau melihat dari aspek kronologi ataupun histori, sejarahnya atau cerita. Ya. Nah, kita mau belajar juga, sahabat siang hari ini, melihat dari sudut pandang atau belajar dari bait suci. Bait suci. Ya. Kenapa? Karena dari pelajaran bait suci kita akan melihat pelajaran tentang kemuliaan Tuhan. Nah, yang pertama, saya mau kita buka Keluaran 19. Firman Tuhan Keluaran 19. Ini adalah cerita pada saat Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat 3 dan sampai 6. Ya. Saya baca, lalu naiklah Musa, ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari antara segala bangsa-bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi waktu Musa ketemu Tuhan di gunung, Tuhan titip pesan, tolong sampaikan ini kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan mau bikin perjanjian. Janjinya adalah perjanjiannya kalau kamu mendengar dan menuruti firman-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa pilihan-Ku. Kita lihat di ayat 7, akhirnya ya, Musa turun, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, bangsa Israel ya, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bukan beberapa, segala ya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Artinya, deal. Tuhan kasih perjanjian, yang kita sudah belajar juga, syaratnya ini, kemudian
dengan begini kalian akan menjadi umat pilihanku. Lalu si bangsa Israel bilang, deal, kami akan lakukan segala perintah. Kami mau jadi umat, ya, kami menjadi umat. Nah, kita belajar tentang perjalanan itu pada sahabat siang hari ini karena sudah dipelajari di waktu sebelumnya. Kita mau belajar tentang kemuliaan Tuhan. Oke, karena Tuhan sudah ada kesepakatan dengan umatnya, aku sudah menjadi Tuhannya dan kalian umat bangsa Israel menjadi umat pilihanku, bangsaku. Lalu Tuhan bilang, aku mau tinggal bersama kalian. Ya, kita buka di dalam Keluaran 25 ayat 8. Kita geser berapa halaman. Keluaran 25 ayat 8. Oke. Kalau kita lihat perikopnya, ini cerita atau pelajaran mengenai kemah suci. Kenapa kemah? Karena waktu itu bangsa Israel masih dalam perjalanan. Jadi konsepnya bikinnya kemah. Ya. Baik, kita lihat ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan bilang, tolong bikin tempat yang kudus, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi, Tuhan minta dibuatkan tempat tinggal bagi Tuhan, ya, tempat kudus, supaya kata tadi apa? Aku diam di tengah-tengah mereka. Apa artinya aku diam di tengah-tengah mereka? Atau aku diam di antara bangsa Israel, umat-umat pilihannya. Artinya Tuhan mau tinggal. Ya, artinya Tuhan mau tinggal bersama dengan umatnya. Tadi udah janjian kan, udah sepakat perjanjiannya, aku akan jadi Tuhan kalian dan kalian jadi umatku. Karena kita sudah sepakat, dengan begitu aku mau tinggal bersama-sama kalian, karena aku Tuhannya. Aku mau tinggal bersama-sama dengan umat-umatnya. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 40, setelah kemah suci itu dibuat, Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Ini setelah kemah suci didirikan. Ya. Ayat 34 dari Keluaran 40. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kita bisa lihat di sini, begitu Tuhan bilang, bikinkan tempat untukku, diam di tengah-tengah umatku. Setelah kemah suci itu didirikan, ya, setelah didirikan mau ditabiskan, maka apa yang datang? Kemuliaan Tuhan turun masuk di dalam kemah suci. Dan itu tinggal, diam di situ. Ya, kemuliaan Tuhan. Jadi, kembali sedikit, di Eden, kemuliaan Tuhan ada di bumi, itulah pakaian manusia mula-mula, manusia pertama, kemuliaan Tuhan ada, tapi kemuliaan itu hilang karena dosa. Saat ini Tuhan punya kesepakatan dan umat, dan kemuliaan Tuhan itu kembali datang. Ya, sebelumnya juga ada cerita tentang kemuliaan Tuhan turun, tapi ini kemuliaan Tuhan itu tinggal bersama dengan umat-umatnya. Ya, ini kemah suci. Nah, kita lihat sekarang setelah mereka sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, setelah perjalanan bangsa Israel berlanjut menjadi bangsa atau kerajaan, di zaman kerajaan Raja Salomo, kemah suci diganti menjadi bait suci karena mereka sudah tidak pindah, mereka sudah punya satu tempat tinggal, satu kota, mereka tidak berkemah lagi. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 8, 1 Raja-Raja 8 ayat yang 10 dan 11. Nah, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 8, judulnya pentabisan bait suci. Jadi di sini bukan kemah suci lagi, tapi ini bait suci. Nah, sering dibilang orang bait suci Salomo. Sebenarnya ini bait suci Tuhan, bait Allah. Tapi karena didirikan di zaman Raja Salomo, sering dibilang juga bait suci Salomo. Tapi sebenarnya ini adalah bait suci Allah atau bait suci Tuhan, ya. Nah, setelah ditabiskan, peristiwa yang sama terjadi. Peristiwa yang sama terjadi seperti yang terjadi di kemah suci. Kita lihat ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ya, awan datang lagi nih. Tadi awan yang sama di kemah suci, sekarang di sini datang di bait suci, awan yang sama. Ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi, kembali peristiwa yang sama,
Kalau tadi di kemah suci, Musa tidak bisa melanjutkan kegiatan karena penuh dengan awan. Ya, awan itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, setelah kemah suci itu diganti menjadi bait suci, ya, bait suci itu juga waktu ditabiskan, awan itu datang lagi, dan kemuliaan Tuhan kembali memenuhi bait suci. Oke, baik. Nah, sekarang bait suci yang pertama. Ya, secara bangunan ini bait suci yang pertama, bait suci Raja Salomo yang dibangun oleh Raja Salomo, dan kemuliaan Tuhan hadir. Shekinah hadir. Shekinah hadir. Ya, baik. Tapi saudara-saudara, teman-teman, yang terjadi setelah itu adalah yang kita sayangkan kalau kita belajar sejarah bangsa Israel. Setelah itu yang terjadi adalah umat pilihan ini yang tadi sudah berjanji, yang punya perjanjian, mereka menjadi umat yang jatuh ke dalam dosa. Umat yang banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah dan firman Tuhan. Ya, raja ganti raja, ya, nabi-nabi dikirimkan, mereka terus berbuat kekejian atau kesalahan yang membuat Tuhan menjadi sedih atau sakit hatinya. Ya, kita lihat 2 Tawarik 36. Kita buka 2 Tawarik pasal 36. Di dalam buku Tawarik, mulai dari pasal-pasal sebelumnya banyak cerita tentang raja-raja Israel, ya, raja-raja Yehuda. Tapi kalau kita lihat sedikit aja, Raja Yoyakin, Raja Yoyakim, firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 36 dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, melakukan jahat di mata Tuhan. Nah, kita lihat 2 Tawarik 36 ayat yang ke-14. Ya. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Ya, tadi bait suci dibangun, Shekinah, kemuliaan Tuhan itu hadir, mereka najiskan. Ya, mereka menajiskannya. Ya, kalau kita mundur sedikit ke ayat 12, Raja Zedekia, ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu, bangsa Israel. Ya, kita lihat ayat 15. 2 Tawarik 36 ayat 15. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi, Tuhan sayang umatnya, dan juga Tuhan sayang tempat kediamannya. Tadi apa? Bait suci. Ya, Tuhan, tempat aku diam bersama-sama dengan umat pilihanku. Tuhan kirim utusan untuk tegur umat-umat ini karena sudah melakukan kekejian, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Ya, mereka mengolok-olok utusan Allah, menghina segala firman-Nya. Bayangkan, tadinya waktu mereka terima perjanjian di Gunung Sinai, mereka bilang apa? Akan melakukan segala, ya, yang diperintahkan, firman Tuhan. Sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka menghina firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Tidak mungkin lagi pemulihan. Nah, teman-teman, kita lihat Tuhan punya umat, Tuhan mau bersama dengan umatnya, kemuliaan Tuhan turun, tinggal diam bersama dengan umat-umatnya, tapi umat-umat melakukan kekejian, melakukan yang salah di mata Tuhan, ya, yang melakukan pelanggaran, kejahatan, yang membuat Tuhan jadi marah. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, saya mau kita sedikit melihat kekejian, ya, sedikit kita melihat kekejian. Karena tadi bilang kekejian. Saudara boleh kita lihat teman-teman Yeskiel 8, ya, Yeskiel pasal 8, Yeskiel 8 ayat 16 sampai 18. Kemudian dibawanya aku, ini Tuhan membawa Yeskiel, dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Ya, dibawa ke dalam rumah Tuhan ini. Sungguh dekat jalan masuk bait Tuhan, nah, bait Tuhan tadi, ya, di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan. Artinya
bait Tuhan, mereka di belakangnya, mereka membelakangi, tidak menghadap bait Tuhan ya, membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ya, kita bisa temukan di sini apa yang dimaksud dengan kekejian, apa sih yang jahat di mata Tuhan yang dilakukan oleh umat. Pada waktu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menyembah matahari. Jadi sun worship itu sudah ada sejak dulu ya, sudah ada sejak dulu dan itu mempengaruhi umat-umat Tuhan. Ini ya dewa-dewa bangsa lain sebenarnya yang mempengaruhi yang akhirnya juga diikuti oleh umat pilihan Tuhan. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda? Ya, bagi umat pilihan, apakah ini hal kecil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku, sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Ya, bayangkan di bait suci yang tadinya yang Shekinah itu ada, kemuliaan Tuhan itu ada, Tuhan yang mau tinggal diam bersama dengan umat-umatnya, mereka menajiskan bait suci itu dan mereka malah sembahyangnya tidak menghadap bait suci, membelakangi bait suci, menghadap timur, matahari terbit, dan mereka sujud menghadap matahari. Baik, apalagi? Yeskel 23 ayat 38. Yeskel 23 ayat 38. Kita bisa lihat tadi kekejian yang dimaksud ini adalah menyembah matahari, ya. Tapi ada lagi juga kekejian atau kesalahan yang mereka perbuat. Yeskel 23 ayat 38. Oke, saya baca ya. Yeskel 23 ayat 38. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku, ya tadi ya, menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari Sabatku. Jadi tidak hanya mereka menajiskan tempat kudusnya Tuhan, di mana Shekinah itu tinggal diam, mereka juga tidak menguduskan atau mereka melanggar kekudusan hari Sabat Tuhan. Jadi mereka melanggar itu juga, yang menyembah dewa lain, menyembah dewa, menyembah matahari, menyembah Baal, mereka juga tidak lagi menguduskan hari Sabat. Ya. Ada satu lagi yang saya mau share juga yang dilakukan oleh umat, yang juga ditulis oleh Nabi Yeremia atau di dalam buku Yeremia. Teman-teman boleh buka dalam buku Yeremia pasal 5. Ini cerita tentang bait suci yang pertama. Ini akan sedikit kita lebih lihat konteks peristiwa-peristiwanya supaya menjadi fondasi untuk kita melihat nanti apa yang terjadi selanjutnya. Oke, dapat Yeremia 5 pasal 5 ayat 31. Saya baca. Mulai dari ayat 30 ya, mulai dari ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini, di tanah Yerusalem itu ya, di tempat tinggal umat. Para nabi bernubuat palsu. Jadi yang pertama, para nabi bernubuat palsu. Ini bukan nabi-nabi palsu. Ini nabi-nabi umat Tuhan yang di situ ya. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Ya, para imam mengajarnya sewenang-wenang. Ya. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nah, saudara, teman-teman nanti ingat ya, kesudahannya. Jadi ada nabi yang bernubuat palsu, ada imam yang mengajar sewenang-wenang. Kita bisa ambil kesimpulan kalau sewenang-wenang di sini artinya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi. Ya, kalau masih sejalan dengan firman Tuhan, hukum Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tegur ini sewenang-wenang. Tapi karena disebut sewenang-wenang artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi atau yang kehendak Tuhan. Dan umat-umat ternyata suka yang begitu. Ya, saya juga dulu gitu. Maunya dengar firman Tuhan yang enak-enak aja di telinga kita, ya. Ini kita perlu belajar juga dari apa yang terjadi kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Baik, jadi bait suci didirikan, kemuliaan Tuhan hadir, Shekinah datang, tinggal di tengah-tengah, tapi umat-umat Tuhan melakukan kekejian. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat, ya. Tuhan memberikan amaran. Tadi kita sempat belajar di 2 Tawarik 36 ayat 15, Tuhan kirim, karena Tuhan sayang umatnya, Tuhan kirim utusan untuk menegur, tapi ditolak. Nah, kita lihat Yeskiel pasal 7 ayat 1 dan 3 sampai 3. Jadi Tuhan tidak langsung menghukum, tapi Tuhan kasih peringatan-peringatan dulu. Ya,
Oke, Yeskiel pasal 7 ayat 1 sampai 3 saya baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Perhatikan kata keempat penjuru ya. Keempat penjuru tanah itu. Ayat 3, kini kesudahanmu tiba. Ingat tadi ya, suka ada nabi-nubuat palsu, imam mengajar yang sewenang-wenang, umat suka yang seperti itu, tapi sampai kapan nih? Sampai kesudahan tiba, apakah masih bertahan? Ini kesudahannya tiba nih, ya. Ayat 3, kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa pengertian tentang kekejian. Tadi satu, menyembah matahari, ya, lalu menajiskan bait suci dan juga tidak menguduskan hari Sabat Tuhan. Ada banyak lagi dosa mereka, tapi itu tadi yang kita highlight di dalam buku Yeskiel dan Yeremia. Lalu Tuhan bilang, oke, aku kasih peringatan. Aku akan membinasakan tanah ini berakhir dari 4 penjuru. Ya, 4 penjuru. Tapi kita juga bisa lihat Yeskiel pasal 1. Mundur sedikit, berapa halaman. Yeskiel pasal 1. Disampaikan di sini ayat 4. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara. Cukup. Aku melihat angin badai bertiup dari utara. Ya, angin badai, ada angin yang bertiup dari utara. Dan tadi di dalam Yeskiel pasal 8, pasal 7 tadi dibilang akan berakhir tanah itu dari 4 penjuru. Ya, angin badai datang dan tanah dari 4 penjuru itu akan berakhir. Nah, baik. Hukumannya apa? Yeskiel 9 ayat 1. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Hukumannya adalah musnah. Dimusnahkan. Ya. Nah, sebelum kemusnahan atau kesudahan itu terjadi, ada juga penghukuman yang Tuhan berikan yang kita juga bisa lihat dan nanti kita lihat ada hubungannya dengan kita yang hidup di akhir zaman. Kita buka Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat 24. Ya, saya baca. Ya. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Ya, nanti Yerusalem ini, ya kota ini, ya kota umat Tuhan ini, yang di mana bait suci ada di dalamnya, ya dengan temboknya akan dikepung ya. Oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim. Teman-teman perhatikan, pedang simbol dari perang. Ya, akan ada peperangan. Lalu katanya apa? Ada kelaparan dan ada apa? Penyakit sampar, wabah penyakit. Jadi karena kekejian terjadilah malapetaka ini, ya. Ada perang, kelaparan dan wabah penyakit sebelum kota itu, bangsa itu kesudahan, musnah. Ya. Iya, ada peristiwa ini ya. Di sini ada peristiwa ini. Sehingga inilah yang terjadi pada akhirnya. Kita kembali ke dalam 2 Tawarik 36. Ya. 2 Tawarik 36 ayat 21 saya baca. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, ya. Jadi ada pelanggaran sabat karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Sampai genap 70 tahun. Jadi kita tahu tadi disampaikan bahwa sampai orang Kasdim itu datang mengepung. Ya, orang Kasdim kita sudah bisa mengerti, pelajari bahwa inilah orang Babel, orang Babilon. Ya, orang Babilon. Ya, oke. Ada satu yang menarik yang saya mau bagikan kepada kita semua. Pada saat umat melakukan kekejian, pada saat utusan Tuhan, nabi utusan Tuhan memberikan amaran, peringatan, dan hukuman yang sudah dikasih tahu, ya, bahwa tanah itu akan dihancurkan 4 penjuru dan akan mengalami masa pemulihan selama 70 tahun. Ya, ada yang menarik, teman-teman. Kita boleh buka Yeremia 7 ayat 4.
Yeremia 7 ayat 4. Saya baca. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Jadi Yeremia menegur, jangan percaya dengan orang yang ngomong, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Kita loncat ke ayat 8. Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Ayat 9, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ayat 10, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan kekejian perbuatan yang keji ini. Jadi begini, Yeremia negur, kok masih bisa ngomong, ya, pemimpin-pemimpinnya ini khususnya, ya, imamnya bilang apa? Ini bait suci, ini bait suci Allah, ini tempat suci. Di sini ada, ini kota suci, ini tempat suci, ya. Kita tidak apa? Tidak mungkin celaka. Kata dia bilang, upahnya akan dibinasakan kalau nggak bertobat. Karena keji-kejian, pelanggaran-pelanggar akan dibinasakan. Mereka bilang apa? Tidak mungkin dibinasakan. Tidak akan mungkin dibinasakan. Karena kita apa? Kita umat pilihan dan ini bait suci Allah. Maka Yeremia tegur, kok kamu masih bisa bilang ini bait suci dan kamu masih akan selamat, padahal kamu berzina, berbuat kejahatan. Tadi kita udah lihat mereka menyembah matahari di belakang bait suci. Bahkan mereka menajiskan bait suci dan mereka tidak lagi menguduskan hari Sabat Tuhan. Kok masih bisa bilang, masih merasa diri selamat? Ini ada pelajaran yang bisa kita ambil juga. Jangan sampai kita seperti itu, kita merasa kita pada pendirian atau keyakinan yang salah. Ya, ini yang terjadi kepada umat-umat Tuhan, bahkan pemimpin agama umat Tuhan pada saat itu. Ya, ini yang saya mau sedikit tambahkan. Sehingga yang selanjutnya adalah terjadi pemisahan. Boleh kita kembali ke Yeskiel pasal 9. Kita mulai ayat yang ke-4. Jadi saya urutkan lagi. Yang pertama tadi, Tuhan punya umat, Tuhan jadi Tuhannya, umat itu menjadi umat pilihannya, Tuhan datang, dia mau diam, tinggal bersama dengan umat-umatnya, Shekinah turun, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah, tapi umat-umat Tuhan melakukan kekejian, melakukan pelanggaran, kemudian ditegur, ya, dikasih tahu akan hukumannya, ditegur, ya, mereka menolak. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah sebelum hukuman itu diberikan terjadi pemisahan. Kita lihat Yeskiel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi. Huruf T ini kalau di versi King James-nya adalah mark, tidak ada T simbol, itu nggak ada. Hanya mark, sign, tanda, ya. Tulislah huruf T atau tanda pada dahi. Orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi Tuhan suruh bilang, kasih tanda di dahi kepada orang-orang yang sedih karena kekejian yang dibuat. Kita bisa ambil kesimpulan, orang-orang ini berarti tidak melakukan kekejian. Karena mereka bersedih, mereka menangis karena kekejian yang terjadi. Tuhan bilang, kasih tanda sama mereka. Kita lihat ayat yang ke-6. Yeskiel 9 ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Ya, musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, yang tadi dikasih tanda itu, jangan singgung, jangan sentuh, ya. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi yang pertama sekali dihukum para pemimpin agama dulu, dan dimulai dari tempat kudus dulu. Dimulai dari tempat suci Tuhan dulu. Karena di situ kekejian itu terjadi, ya. Tapi sebelum itu terjadi, penghukuman itu terjadi, pemusnahan itu terjadi, ada pemisahan. Ada pemisahan. Artinya ada orang atau umat Tuhan yang melakukan kekejian, melanggar Sabat, menyembah dewa-dewa Baal, menyembah matahari, ya, suka ajaran palsu, itu dipisahkan. Berarti adanya satu lagi, kelompok lagi apa? Kelompok yang setia kepada firman, setia pada perjanjian itu, hukum Tuhan, dan memelihara Sabat. Ya, itu menjadi tanda pemisahannya, ya, karena pelanggarannya itu. Ya, baik. Singkat cerita, akhirnya apa? Amaran itu diberikan kepada umat Tuhan. Nah, saudara, teman-teman, ada yang menarik. Yeskiel pasal 10, setelah amaran itu diberikan. Yeskiel pasal 10, ya, halaman selanjutnya,
Kita lihat di ayat 19, ya, ayat 19. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, ya. Kita tahu kerub itu adalah malaikat yang ada di atas tabut perjanjian, ya, yang isinya adalah dua loh batu untuk hukum Tuhan. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Ya, mereka pergi, ya, berhenti di pintu gerbang Tuhan sebelah timur. Perhatikan. Sedang kemuliaan Allah, ya, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Jadi kalau kerub itu pergi, kemuliaan Allah Israel itu ada di atas mereka, berarti kemuliaan Allah ikut pergi nggak, teman-teman? Ikut pergi. Kemuliaan Allah tadinya tinggal, sebelumnya tinggal, diam, tapi karena kekejian, dan karena bait suci itu mau dibinasakan, ya, karena kekejian, Shekinah pergi. Kemuliaan Tuhan itu pergi. Ya, kemuliaan Tuhan itu pergi. Ya, dan tadi dibilang mereka pergi hinggap atau berhenti di sebelah timur dari bait suci, atau sebelah timur dari kota itu, kota Yerusalem itu. Ya, kita geser lagi pasal 11, kita lihat pasal 11 Yeskiel, dari buku Yeskiel pasal 11 ayat 22 dan 23. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur. Jadi tadinya hanya keluar dari bait suci, hinggap di bisa dikatakan di gerbang bait suci, ya, berhenti di gerbang bait suci sebelah timur. Sekarang pergi keluar dari kota itu, betul-betul meninggalkan kota itu, dan katanya tadi kemuliaan Tuhan ini hinggap, ya, naik dan hinggap di atas gunung di sebelah timur kota itu, ya, di sebelah timur kota itu. Teman-teman, kalau kita baca di buku Maranatha, dan ada di buku lainnya yang ditulis oleh hamba Tuhan, gunung di sebelah timur dari kota itu adalah Bukit Zaitun, ya, Bukit Zaitun. Jadi Mount of Olive, ya, Gunung Zaitun atau Bukit Zaitun. Jadi Shekinah, kemuliaan Tuhan itu pergi, ya, pergi, dan akhirnya kehancuran itu tiba. Kita lihat Yeremia 25. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-9, 11, 18. Supaya kita ambil poin-poinnya. Yeremia pasal 25 ayat 9. Saya baca, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel. Hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Ya, kita lihat ayat 19-nya. Ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Persis seperti tadi apa yang disampaikan oleh Yeremia atau nabi-nabi sebelumnya memberikan amaran. Lalu ayat 18, kita baca ayat 18, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Jadi kita tahu setelah terjadi kekejian, ya, pelanggaran, Shekinah meninggalkan bait suci dan meninggalkan kota itu, lalu kota itu diserang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, yang tadi dibilang orang Kasim itu datang mengepung dan menghancurkan. Ya, kita tahu ceritanya tidak hanya kotanya hancur, bait sucinya juga hancur. Ya, itulah cerita selanjutnya, menjadi cerita bangsa Israel menjadi tawanan di mana? Di Babel, di Babylon. Lanjut nanti ceritanya kepada 4 orang muda Ibrani yang menjadi tawanan, tapi menjadi orang muda pilihan untuk bekerja kepada Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel, Hananiah, Azariah, dan Misael. Ya, di situ. Oke, kita susun sekarang. Tuhan punya perjanjian, Tuhan jadi Tuhannya, lalu Tuhan punya umat,
karena dia merasa dia Tuhannya, dia punya umatnya, dia mau tinggal bersama umat-umatnya, Shekinah turun, kemuliaan Tuhan turun, ya, tinggal bersama-sama dengan umatnya di tengah-tengah mereka, ya. Tapi umat-umat Tuhan melakukan kejahatan, pelanggaran, kekejian, sehingga Tuhan memberikan amaran, ya, memberikan peringatan, teguran. Nabi-nabi, utusan-utusan dikurung untuk memperingatkan, ya. Lalu akhirnya Tuhan memberikan amaran, tapi Tuhan melakukan pemisahan, ya. Ada juga yang masih setia, tapi kebanyakan apa? Melakukan kekejian. Tuhan melakukan pemisahan, lalu setelah Tuhan melakukan pemisahan, Shekinah apa? Meninggalkan. Shekinahnya, kemudian Tuhannya pergi, meninggalkan, lalu penghukuman, ya, kesudahan, ya, kemusnahan itu berlaku, terjadi. Baik, itulah pelajaran pertama, kronologi pertama untuk kita bisa masuk pelajaran selanjutnya yang terjadi. Kita belajar tentang kemuliaan Tuhan. Baik, kekejian yang mendatangkan kebinasan atau kehancuran. Itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, bukan dilakukan oleh bangsa lain. Umat-umat Tuhan yang lakukan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buka buku Daniel pasal 9. Singkat cerita, teman-teman, saudara-saudara, Daniel dan teman-teman dan bangsa Israel waktu itu ada dalam tawanan. Ya, tadi mereka ditawan, Yerusalem, bait suci dihancurkan, kota dihancurkan, dan bangsa Israel sebagian yang tidak binasa, ya tadi yang diberi tanda selamat, dan ada juga yang apa? Yang dibawa menjadi tawanan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Nah, pada saat itu adalah Nabi Daniel, dan 3 temannya. Dan Daniel, di dalam Daniel pasal 9, di sini ceritakan Daniel membaca-baca kitab yang dahulu, ya. Kitab yang dahulu, kita buka Daniel pasal 9 ayat 1 dan 2. Saya baca Daniel pasal 9 ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, ya ini berarti sudah di masa Medo Persia, ya. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Jadi dia pelajarin untuk kitab Yeremia, Yeskiel, ya. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, ya ini 70 tahun. Jadi Daniel sudah pelajari, dan loh, ini kita tuh dijanjikan Tuhan akan ditawan tuh dihukum 70 tahun. Ya, singkat cerita Daniel ini sudah mau masuk 70 tahun. Kok belum ada tanda-tanda kita mau dibebaskan dari tawanan ini? Ya, tidak ada tanda-tanda. Ya, singkat cerita Raja Kores, ya, di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22-23 memberikan perintah, ya, dengan tuntunan Tuhan, memberikan perintah untuk kembali membangun Yerusalem, dan tidak hanya kotanya, untuk kembali membangun apa? Bait sucinya. Ya, itu ada di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Kita tidak usah baca. Dan di dalam buku Ezra, ya, buku Ezra, ya, ada cerita tentang membangun kembali Yerusalem dan bait sucinya. Namun saudara-saudara, kita lihat di dalam Daniel pasal 9 ada nubuatan. Kalau kita lihat di ayat 20, Daniel 9 ayat 20 sampai ke 27, itu berisi tentang nubuatan 70 kali 7 masa. Ya, kita tidak belajar tentang nubuatan itu, tapi saya percaya sebagian kita sudah pernah dengar dan belajar bahwa 70 kali 7 adalah 490 tahun bangsa Israel diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi umat Tuhan. Aku mau jadi Tuhannya, kembali mengikuti perjanjian, tapi 70 kali 7 masa atau 490 tahun waktu diberikan Tuhan, di mana pada tahun ke-490 itu akan terjadi penutupan pintu kasihan lagi kepada bangsa Israel ini, karena ketidak bertobatan mereka, ya. Jadi kalau tadi lebih dari sekitar 600 sampai 800 tahun mereka melakukan kekejian, lalu diberi hukuman, hancur Yerusalem, dibawa kembali, ditawan di Babel, sekarang dibebaskan kembali, diizinkan membangun kembali, dan Tuhan kasih 490 tahun kurang lebih kesempatan untuk bertobat. Ya, baik.
Kita tidak bahas bagaimana proses membangun kembali Bait Suci dan Yerusalem, kota suci itu kita bisa baca di buku Ezra, Nehemia, dan lainnya. Tapi saya mau kita lihat di dalam buku Hagai 2 ayat 10. Hagai pasal 2 ayat 10. Saya baca, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Ya, Nabi Hagai menubuatkan rumah Tuhan yang ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini, aku akan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi begitu bait suci ini akan dibangun kembali, berarti ini bait suci yang kedua ya teman-teman, karena bait suci yang pertama sudah dihancurkan. Nabi utusan Tuhan menubuatkan bahwa ini kemegahannya akan melebihi dari kemegahan yang sebelumnya. Tapi singkat cerita, kita bisa baca di buku Yezra dan di buku lain, ternyata bait suci yang kedua ini dibangun di zaman Zerubabel. Zerubabel waktu itu adalah bupatinya, ya kurang lebih bupatinya, ya dibangun. Kalau tadi yang bait suci pertama, bait suci Salomo, bait suci Allah yang dibangun di zaman Salomo, Raja Salomo, ini bait suci yang dibangun di zaman Nehemia dan Zerubabel. Ya, ternyata bait suci ini tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo. Dari segi bangunannya tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo. Tapi Hagai 2 ayat tadi kita ayat 10, Hagai 2 ayat 10, ayat 9 dan 10 ya. Adapun rumah ini kemegahannya akan lebih yang sebelumnya. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Apakah nabi atau utusan salah memberikan nubuatan atau memberikan informasi? Karena secara fisik bait suci yang kedua ini tidak semegah yang dibuat oleh Raja Salomo. Dan yang kedua, kita bisa lihat di dalam cerita Alkitab bahwa tidak ada peristiwa Shekinah turun seperti yang terjadi pada kemah suci Musa, kemah suci yang dibangun oleh Musa, dan seperti yang terjadi pada bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Tidak ada awan turun, lalu kemuliaan Tuhan memenuhi tempat kudus itu, tidak ada. Di bait suci yang kedua ini tidak ada seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau tadi Tuhan bilang, bangun tempat kudus, tempat untuk aku tinggal, lalu ini ada perintah, yaitu perintah Tuhan juga melalui Kores, ya, dan seperti yang Tuhan sudah nubuatkan janjikan, bangun lagi tempat suci, bait suci itu, artinya kenapa Tuhan suruh kalau Tuhan tidak mau melakukan hal yang sama? Kalau Tuhan tidak mau datang, kalau Shekinah tidak turun, kalau kemuliaan Tuhan tidak turun. Pertanyaannya, apakah Shekinah turun di bait suci yang kedua? Apakah kemuliaan Tuhan turun? Pertanyaannya. Ya, kalau tadi begitu kemah suci dibangun, ditabiskan, Shekinah turun, kemuliaan turun memenuhi kemah suci. Bait suci pertama dibangun, Shekinah turun, kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Apakah bait suci yang kedua ini ada Shekinah turun, ada kemuliaan Tuhan datang? Secara literal, tidak ada awan yang seperti yang kita baca di cerita sebelumnya. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi secara literal dituliskan seperti itu. Tapi teman-teman kita boleh lihat. Yohanes 1 ayat 14. Saya baca, firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah turun menjadi manusia, diam di antara kita. Ingat tadi kenapa Tuhan minta dibikin bait suci, kemah suci? Karena Tuhan bilang dia mau diam di tengah-tengah umatnya. Di sini dibilang firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, baik. Saksi selanjutnya, Matius 1 ayat 23. Saya baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, ya ini firman Tuhan kepada Maria ya ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Ya. Siapa Immanuel, teman-teman?
Tak lain dari Yesus. Yang dinubuatkan juga tadi di Daniel pasal 9. Akan datang yang dijanjikan, yang diurapi, yang di-anointed, yang diurapi, yang dia akan diasingkan itu. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, tadi dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya, dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, kemuliaan ini masuk ke dalam bait suci juga nggak? Kita lihat, Lukas pasal 2, ayat 46 dan 49. Ini ada upacara di Yerusalem, ya, ada upacara di Yerusalem. Lalu setelah mereka selesaikan upacara, umat-umat Tuhan, bangsa Israel yang tidak tinggal di situ kembali ke tempatnya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus, bersama dengan Yesus. Tapi setelah acara mereka pulang dan Yesus ketinggalan. Ya, mereka kehilangan Yesus. Ayat 46 kita baca. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Di mana Immanuel itu berada? Di mana Yesus? Di mana firman yang telah menjadi manusia? Kemuliaan Tuhan itu tadi? Kemuliaan Tuhan itu di mana? Kita lihat di sini. Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 49. Setelah orang tuanya ketemu Yesus di dalam bait Allah, Yesus menjawab. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi, teman-teman kita bisa lihat, ada nggak pengulangan kemuliaan Tuhan turun masuk ke dalam bait suci? Ada. Di dalam kemah suci Musa, yang dibangun oleh Musa, ada awan, kemuliaan Tuhan, Shekinah, turun, memenuhi, tinggal, diam di antara umatnya. Ya. Lalu bait suci Salomo, bait suci yang pertama, ada awan, kemuliaan Tuhan tinggal. Ya. Lalu bait suci itu hancur, karena dosa, karena kejahatan, karena kekejian. Dibangun kembali. Tuhan bilang bangun kembali. Tuhan berikan perintah untuk dibangun kembali. Tujuannya apa? Karena Tuhan juga masih mau datang. Tapi kali ini dia tidak datang dengan awan, dia tidak datang dengan Shekinah seperti yang terjadi di kemah suci dan bait suci. Dia turun langsung. Yaitu siapa? Firman yang menjadi manusia. Yaitu Yesus. Immanuel. Allah beserta kita. Dan dia ada di dalam bait suci. Masuk juga di atas dari bait suci. Dan dia ada di bait suci. Ya, amin? Baik. Lanjut. Nah, ini saya akan singkat-singkat. Teman-teman, kalau tadi Tuhan punya umat di wasiat lama atau buku perjanjian lama, wasiat lama, Tuhan punya perjanjian, Tuhan punya umat, Tuhan mau tinggal, bait suci tinggal, lalu umat melakukan kekejian, lalu dilakukan pemisahan, lalu dikasih tahu amaran hukuman, pemisahan, lalu Shekinahnya pergi, kemudian Tuhan pergi. Lalu terjadi kebinasaan. Ingat tadi Daniel 9, bahwa dikasih waktu 490 tahun. Untuk apa? Bangun kembali kota suci, bangun kembali bait suci, tapi dikasih waktu untuk bertobat. Apa yang terjadi? Ya, Shekinahnya turun lagi. Shekinah yang lebih nyata lagi. Makanya tadi Hagai bilang, kemegahannya lebih dari kemegahan yang sebelumnya. Bukan kemegahan secara fisik, tetapi apa? Allahnya turun langsung. Tinggal, tidak berupa awan, tidak berupa cahaya, tidak berupa api, tapi berupa apa? Yesus, Immanuelnya yang turun. Immanuel, Allah bersama kita yang turun. Dan ada di dalam bait suci. Guess what? Kita bisa lihat apa yang terjadi. Kekejian dilakukan kembali oleh umat Tuhan. Ya, kekejian dilakukan lagi umat Tuhan. Kita lihat Titus 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Kalau yang pertama tadi kronologinya harus detail supaya itu jadi fondasi. Kalau ini kita akan cepat-cepat karena kita sudah dapat konsepnya. Prinsipnya akan sama ya. Pengkhotbah 1 ayat 9 yang ada akan ada lagi, yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tidak ada yang baru di bawah matahari. Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Keji kenapa keji? Menyangkal dia. Ya. Kita tahu ceritanya, Yesus datang kepada bangsa Yahudi, ya umat Tuhan, sebagai Mesias. Ya. Tapi mereka tolak. Mereka tolak ya. Itulah kekejian juga di sini. Kita lihat di 1 Titus 1:16, menyangkal Yesus itu kekejian. Kita lihat lagi di dalam Matius 22:15. Nah, kita baca.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka mencobai. Nggak hanya menolak, mereka mencobai Yesus. Ya, mereka juga mencobai Yesus. Ya, mereka menyangkal dan mencobai Yesus. Dan kekejian-kekejian yang mereka lakukan lain adalah pada saat di kehancuran pertama kota Yesus dan bait suci yang pertama, mereka melanggar Sabat. Mereka melanggar Sabat. Di zaman ini, mereka trauma dengan pelanggaran perintah Tuhan, tapi mereka mau bersabat, hanya sabatnya mereka sudah lagi bukan sabat Tuhan. Mereka sudah tambah-tambahi aturan tentang sabat. Ya, bahkan mereka banyak mengecam Yesus karena menyembuhkan hari sabat. Dan Yesus banyak tegur mereka tentang pelanggaran sabat yang mereka lakukan. Karena mereka hanya sabatnya jadi berbeda konteksnya, prinsipnya. Bahkan pada saat mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit ya di hari Sabat, mereka bilang kenapa dia menyembuhkan orang sakit hari Sabat, dan mereka berencana membunuh Yesus di hari Sabat. Ya, dan kekejian yang sama terulang ada hubungannya dengan pelanggaran hari Sabat Tuhan. Ya, ada hubungan yang sama dengan pelanggaran hari Sabat Tuhan. Dan Matius 23, kita geser satu halaman. Matius 23, ya. Matius 23 mulai dari ayat 1. Teman-teman kita tidak perlu baca semua. Mulai dari Matius pasal 23 mulai ayat 1 sampai ayat 36. Kalau kita lihat nanti teman-teman boleh baca semua. Itu banyak sekali teguran Tuhan. Kita bisa lihat mulai dari ayat 13, celakalah kamu. Di situ dibilang orang-orang munafik. Ayat 14, celakalah kamu orang-orang munafik. Ayat 15, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Terus banyak di ayat selanjutnya, celakalah kamu munafik, celakalah kamu munafik, celakalah kamu munafik. Inilah kesalahan, kejahatan, kekejian yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan ya di saat itu. Dan Tuhan di ayat 37, Matius 23:37, Tuhan tegur. Amaran diberikan. Ya, karena kekejian ini Tuhan kasih hukuman. Dikasih tahu lagi seperti Yeskiel tadi dan Yeremia memberikan amaran. Ayat 37 saya bacakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Ingat? Yang tadi juga yang awalnya juga nabi-nabi dihina, diejek, ya, dan dibunuh. Sama. Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku berindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat 38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, jadi setelah bait suci yang kedua dibangun, bait suci Yerubabel atau bait suci zaman Yerusalem dan sampai ke Herodes, Tuhan Shekinah hadir dalam bentuk yang lebih megah menurut Hagai, karena firman itu menjadi manusia dan tinggal ya Shekinahnya, kemuliaan Tuhan itu ya Yesus ya bawakan kemuliaan Tuhan tinggal. Tapi kembali umat Tuhan melakukan kekejian, kesalahan, pelanggaran, dan kembali Tuhan memberikan amaran, teguran. Ingat tadi 490 tahun diberi kesempatan, dan Tuhan amarkan bait suci dan kota suci ini akan dihancurkan kembali. Sangat sedih ya teman-teman, mengulangi peristiwa yang sama, mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan Tuhan memberikan peringatan dan tanda-tanda. Kalau kita lihat Matius pasal 24, ini sering kita pelajari tentang peristiwa zaman akhir atau peristiwa di zaman kita hidup sekarang, zaman akhir. Tapi Matius pasal 24 juga berisi tentang nasihat atau amaran Tuhan tentang dua peristiwa, ya, kehancuran Yerusalem, ya, zaman Yesus, dan kehancuran bumi, dunia, ya, bumi secara universal. Ini ada dua aplikasi. Jadi nubuatan atau amaran yang Tuhan sampaikan di Matius pasal 24 ini ada dua aplikasi. Nah, mulai kita lihat dulu di ayat yang ke-7. Matius 24 ayat yang ke-7. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Teman-teman ingat tadi di Yeskiel disampaikan di peristiwa yang sebelumnya, sebelum kota suci, bait suci yang pertama dihancurkan, ada pedang, ada kelaparan, ada wabah. Dan di Matius 24 sama. Sebelum bait suci itu dihancurkan kembali karena kekejian, karena dosa-dosa kesalahan umat, ya. Sebelum itu terjadi, Tuhan juga kasih
amaran dan peristiwa yang sama terjadi. Ada perang, ada kelaparan, dan ada, kalau di dalam King James-nya, ada pestilences, ya, ada wabah penyakit. Sama, ada wabah penyakit. Kalau tadi di Wasiat Lama, di buku Perjanjian Lama ada sampar, wabah penyakit, ya. Jadi sama peristiwanya, sama, dan kekejian terjadi, dan umat-umat Tuhan diamarkan Tuhan dan akan dibinasakan lagi. Pertanyaan, kalau tadi imam-imam di dalam Yeremia 5 dibilang apa? Ini bait suci, ini bait suci. Kita akan selamat. Dan ditegur oleh Yeremia. Kok bisa kamu masih merasa benar padahal kamu sembayangnya di belakangnya bait suci dan menghadap matahari? Ya. Menyembah matahari, masih bisa menganggap kamu itu bait ini suci, ya, dan masih menganggap bisa selamat karena ada bait suci. Sama. Yang terjadi juga sama. Teman-teman juga bisa baca di buku Kemenangan Akhir, Great Controversy, pena inspirasi tulisan hamba Tuhan juga menuliskan cerita ini, bahwa imam-imam pemimpin agama masih menganggap bait suci itu seperti alat yang menyelamatkan mereka, perlindungan mereka, ya, seperti alat yang perlindungan mereka. Ada tulisan, saya lupa untuk tulis kutip, bahwa pada saat kemuliaan Tuhan ditarik, ya, seperti yang tadi, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci yang pertama, kemuliaan Tuhan juga akan meninggalkan bait suci yang kedua juga. Imam-imam tidak sadar dan masih merasa mereka ini bait suci. Ya, kita lihat Matius 24 ayat 11. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi kita aplikasi yang ke Yerusalem dulu nih, jangan ke aplikasi ke yang zaman akhir, dunia akhir nanti akan nabi palsu. Ini sama, nabi yang palsu ini nabi yang menyampaikan hal-hal yang seperti tadi, imam yang sewenang-wenang, ya. Kita lihat teman-teman, Yohanes 11, Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai 53. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati dan untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Ya, jadi pemimpin agama, Kayafas, imam besar, melakukan kesalahan, menyampaikan sewenang-wenang yang bukan sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Diulangi, teman-teman, hal ini diulangi oleh umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Baik, lanjut. Apakah terjadi pemisahan juga di sini? Apakah terjadi pemisahan juga setelah bait suci kedua dibangun? Shekinah itu turun lagi. Yesus adalah kemuliaan Tuhan yang Tuhan beserta kita di tengah-tengah kita. Lalu terjadi kesalahan, pelanggaran dosa, kejahatan, kekejian, dan amaran itu diberitahukan bahwa kamu akan dibinasakan lagi, akan dihancurkan, dan mereka masih merasa tidak, ini bait suci, pelindung kita tidak akan binasa. Apakah terjadi pemisahan? Kita lihat di Matius pasal 24. Kita kembali ke Matius pasal 24. Kita lihat di ayat 9. Ingat tadi di Yeskiel 9 ada orang-orang yang diberi tanda karena mereka menangisi atau mereka kecewa, mereka menangis karena kekejian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, umat-umatnya. Lihat ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Artinya, akan ada umat-umat Tuhan yang tetap setia dengan Tuhan. Karena disebut karena namaku. Ya, akan ada umat-umat yang tetap setia sama Tuhan. Kita loncat ke ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Ingat, Matius pasal 24 ini adalah amaran atau nubuatan dua aplikasi. Yang pertama, terjadi kepada bangsa Yahudi, Yerusalem waktu itu, dan terjadi kepada kita nanti di zaman akhir. Tapi kepada bangsa Yahudi diberikan begitu. Kamu kalau lari, ya,
Ya, ayat sebelumnya dibilang kita akan apa? Meninggalkan Yerusalem, ya. Kalau kamu lari, jangan jatuh pada hari Sabat. Artinya, yang lari itu adalah pemelihara hari Sabat. Pemelihara hari Sabat. Loh, berarti yang tinggal, yang akan binasa, yang tidak keluar, tidak meninggalkan kota. Karena Yesus sudah bilang, pada saat kamu melihat tentara mengepung kota, keluar. Yang di loteng jangan kembali ke rumah. Yang di ladang jangan kembali ke rumah. Lari, tinggalkan kota. Ya, artinya kalau yang nggak lari, tinggal diam di dalam, itu orang-orang yang melakukan kekejian tadi. Karena dibilang apa? Yang memelihara hari Sabat, pada saat kamu lari, jangan jatuh pada hari Sabat. Artinya inilah pemelihara hari Sabat yang benar. Inilah umat Tuhan yang pemelihara hari Sabat yang benar. Yang tinggal di dalam juga pemelihara hari Sabat. Tapi apakah hari Sabat yang benar? Tentu saja tidak. Kenapa? Sudah tidak mengikuti firman yang Yesus sampaikan untuk tinggalkan kota, keluar pada saat kamu melihat tentara. Dan singkat cerita, ya kita tahu bahwa akhirnya Yerusalem, bait suci yang kedua itu juga hancur dibinasakan. Namun, kita lihat, apakah sekinahnya keluar? Matius 24 ayat 1. Matius 24 ayat 1. Kalau tadi setelah amaran diberikan, dicerita di bait suci yang pertama, sekinah keluar, hinggap di tembok atau di pagar bait suci di sebelah timur. Lalu selanjutnya di Yeskiel pasal 10, dia pergi kerup dan kemuliaan Tuhan pergi naik ke atas dan hinggap di gunung sebelah timur kota itu, yaitu Bukit Zaitun. Kita lihat Matius 24 ayat 1. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, Sekinah pun meninggalkan bait suci. Setelah tadi pasal 23 dia memberikan banyak amaran, ahli Taurat, orang Farisi, celaka kamu munafik. Setelah dia memberikan peringatan amaran, Sekinah keluar dari bait suci. Sama ya. Sekinah keluar dari bait suci, ya. Yesus keluar dari bait suci Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka. Dan tadi sudah disampaikan bahwa apa? Semuanya itu akan diruntuhkan di ayat 2-nya. Kita lihat terjadi peristiwa yang sama. Yesus, firman yang menjadi manusia, kemuliaan Allah yang dilihat, ya, Immanuel, Allah berserta kita itu, setelah dia masuk ke dalam bait suci, dia tinggal bersama dengan umat Tuhan, memberikan aman teguran, ditolak, ya, dan akhirnya Shekinah juga meninggalkan bait Allah, meninggalkan bait suci. Ya, dan akhirnya kebinasan itu apa? Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini juga bisa kita pahami dengan kekejian yang mendatangkan kebinasaan. Ya, kekejian yang dilakukan yang mendatangkan kebinasaan. Singkat cerita, nubuatan 70 kali 7 masa, 490 tahun, diberi kesempatan bangsa untuk membangun lagi kota suci, bait suci yang kedua, kesempatan bertobat. Sebagian besar dari umat Tuhan melakukan dosa yang sama, kembali lagi jatuh, bahkan menolak Yesus, Mesiasnya yang ditolak, dan Mesias Sekinah meninggalkan mereka, dan mereka tahun 70 Masehi dibinasakan. Kota suci, bait suci dihancurkan. Bahkan di buku Kemenangan Akhir disampaikan, darah banyak di mana? Di bait Allah, di bait suci. Karena mereka kira bait suci itu bisa menjadi tempat perlindungan mereka. Mereka masih mengira ini bait suci Tuhan, tidak mungkin akan apa? Dihancurkan. Padahal Tuhannya sendiri sudah ngomong, tidak ada batu di atas batu. Jadi lebih dengar omongan manusia pada saat imam-imamnya bilang apa? Tidak, kita tidak akan mungkin. Sama seperti yang bait suci pertama. Oh tidak, ini bait suci. Ya, jadi marilah kita berpegang saja kepada firman Tuhan dan kita dengar nasihat yang sejalan dengan firman Tuhan. Baik, penutup. Kita sudah lihat Tuhan mau tinggal, Tuhan punya umat, ada perjanjian. Perjanjian itu tetap berlaku ya. Kita sudah belajar minggu lalu, perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Dua perjanjian. Tuhan mau punya umat, ada perjanjian dan mereka mau jadi umat. Tuhan mau tinggal, ya, Shekinah turun, kemuliaan Tuhan turun, tetapi ada kekejian, diamarkan, Shekinah itu pergi meninggalkan bait suci, kemuliaan Tuhan pergi, dan terjadi kebinasaan akibat kekejian. Ya. Dua bait suci.
dua bait suci. Bait suci yang pertama, bait suci kedua mengalami peristiwa yang sama. Tapi selalu ada pemisahan. Selalu ada umat-umat Tuhan yang masih setia. Baik di bait suci yang pertama diberi tanda, bait suci yang kedua juga Tuhan melakukan pemisahan, keluar. Akan ada umat-umat Tuhan yang setia. Sekarang kepada kita yang hidup di zaman akhir. Teman-teman, saya mau masuk ke penutup. Masih adakah bait suci? Masih adakah bait suci? Ya, bait suci tidak ada lagi secara bangunan fisik. Bait suci sekarang ada bait suci surgawi. Kita tahu, kita mengerti bahwa sekarang Yesus ada di dalam bait suci, di bilik maha suci. Bait suci surgawi ada. Dan Yesus ada di dalam bilik maha suci. Shekinah ada di sana. Ya, kemuliaan Tuhan ada di sana. Tapi kepada kita yang hidup di zaman akhir, setelah bait suci yang kedua dihancurkan, apakah masih ada bait suci? Secara fisik tidak ada. Tetapi secara makna rohani, konsep spiritual konsep ada. Kita buka di dalam 1 Korintus 6. Sekarang kita ambil aplikasi untuk kita ya. Untuk kita yang hidup di zaman akhir. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini ayat yang sangat familiar, kita semua pasti sering dengar. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya baca. Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu itu sama aja seperti Rasul Paulus ngomong gini. Tahu nggak? Gitu ya. Kamu tahu dong, gitu. Tahu dong, harusnya tahu, gitu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu apa? Adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Nah, kita bisa mengambil makna rohani di sini bahwa bait suci itu sekarang adalah tubuh kita. Ya, bait suci yang pertama, bait suci yang kedua, dan firman Tuhan, kamulah bait Roh Kudus itu. Bait suci itu kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin, teman-teman, saudara, kitalah bait Allah. Ya. Dan apakah Tuhan mau tinggal diam di dalam bait suci yang ini? Apakah Tuhan mau tinggal diam? Shekinah mau turun lagi? Apakah kemuliaan Tuhan mau turun lagi? Ya, karena kalau dia punya bait, dia punya tempat tinggal, pasti dia mau datang, kan tadi gitu. Bikin kemah suci karena aku mau datang, mau tinggal diam. Bangun bait suci karena aku datang, mau tinggal diam. Bangun lagi bait suci yang kedua, kenapa? Aku datang sekarang. Yesus, Immanuel itu datang, mau tinggal diam. Bait suci. Nah, kalau kita ini bait sucinya Tuhan, menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, artinya Tuhan juga mau datang. Shekinah mau masuk. Kemudian Tuhan juga datang memenuhi tubuh kita. Hidup kita, diri kita. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Ya, ini menguatkan ayat yang tadi. 2 Korintus 6 ayat 16. Saya baca. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama seperti yang di bait suci pertama, bait suci kedua kayak masih sama, ya. Tapi di ayat 16 bilang apa? Bait Allah itu apa? Kita adalah bait Allah. Dan Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Shekinah, kemuliaan Tuhan mau turun. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 27. Ya. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Versi King James-nya Christ in you. Bukan di tengah-tengah, artinya kalau kita ada 5 orang di antara, di tengah-tengah. Tapi lebih pasnya Christ in you, di dalam kita. Ya, Kristus ada di dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan tadi. Kemuliaan tadi. Jadi, ya, kita adalah bait tubuh Allah. Kitalah bait Allah itu. Dan Kristus mau masuk di dalam kita. Shekinah mau masuk. Ya, kemuliaan Tuhan mau datang lagi. Dia mau datang lagi. Wahyu 3. Wahyu 3. Firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke 20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, teman-teman, kita lah bait Allah itu, bait suci itu, bukan secara fisik seperti bait suci yang pertama, seperti bait suci yang kedua. Tetapi kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yesus yang ada firman Allah yang menjadi manusia tadi, ialah kemuliaan Tuhan. Ya, dia mau masuk. Dia mengetok di pintu. Dia mau masuk ke bait Allah ini, tubuh kita, hidup kita, diri kita inilah. Tuhan mau datang, mau masuk. Shekinah mau masuk ke bait tubuh yang suci ini. Baik. Apakah terjadi kekejian? Kalau kita bait sucinya, apakah akan terjadi kekejian? Dan kalau Shekinah itu datang, apakah umat yang akhir ini, umat yang sisa ini, yang hidup di zaman akhir ini, akan mengalami peristiwa yang sama? Akan ada kekejian? Apakah akan ada hukuman? Apakah akan ada pemisahan? Ya, apakah akan ada kehancuran, kebinasaan, kesudahan? Ya. Kenapa? Matius 24 tadi kita sudah belajar memiliki dua aplikasi. Kepada bangsa Yerusalem, bangsa Yahudi di zaman Yerusalem waktu itu, juga kepada akhir zaman. Ya, tapi marilah kita menjadi umat-umat yang setia, umat-umat yang diberi tanda Allah. Ya, seperti di dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4. Ya. Kita buka Wahyu pasal 7 ayat 3. Wahyu pasal 7 ayat 3. Katanya, ini untuk kita yang hidup di zaman akhir ya. Ini nubuatan akhir zaman. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Akan ada penandaan lagi, akan lagi tanda diberikan ya. Ya, tapi saya mau kembali dulu, kita lihat dulu ayat 2. Sorry, ayat 1. Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ingat bangsa Israel yang pertama, bait suci yang pertama, 4 penjuru tanah, ya, 4 penjuru bumi, ya. Tadi kita belajar di Yeskiel 1, angin badai, ya. Kita lihat di sini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin, ya. Keempat angin bumi dan mereka menahan keempat angin. Angin ini ya malapetaka. Sama. Di Yeskiel dibilang, di Yeskiel pasal 1, ada angin badai yang akan menghancurkan 4 penjuru tanah. Waktu itu tanah orang Israel itu. Dan kepada kita di akhir zaman juga seperti itu. Akan ada angin datang dari 4 penjuru bumi, tanah ya, yang akan menghancurkan. Amaran diberikan. Dan akan ada pemisahan. Dan saudara-saudara, tadi Shekinah keluar dari bait suci. Keluar dari bait suci. Kalau semua ini sudah digenapi, Tuhan sudah berikan amaran, yang tidak mau bertobat dan yang bertobat, tandanya bertobat memelihara sabat karena keluar, ya, lari jangan jatuh pada hari sabat, adalah orang-orang pemelihara hari sabat, ya. Setelah itu semua diberikan, Shekinah tadi kita lihat apa? Waktu bait suci Salomo, Shekinah pergi hinggap di Zaitun. Di Bukit Zaitun. Shekinah yang kedua juga Yesus keluar dari bait Allah, berdiri di Bukit Zaitun. Dan kalau semua ini sudah digenapi di akhir zaman, Shekinah ya, Yesus juga akan keluar dari bilik Maha Suci. Daniel 12 ayat 1. Ya, kita lihat lah ya. Kita lihat ya. Kalau kita lihat Daniel pasal 11, yang mulai dari ayat 40 sampai 45, ini peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ayat 45 ini seperti Matius 24 ayat 15 ya. Ayat 45 ya. Daniel 11 ayat 45. Saya baca dikit. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai kudus. Jadi ada kekejian di tempat kudus. Ayat pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga, pada saat hal itu terjadi, pada saat kekejian ada, ya, akan muncul Mikael. Kalau bahasa King James-nya, versi King James, Michael stand up. Pemimpin besar itu. Ya, dia akan keluar dari bilik Maha Suci. Ya, dia akan keluar dari bilik Maha Suci, dia akan turun menjemput kita, umat-umat Tuhan yang sudah diberi tanda, yang sudah dipisahkan, umat-umat Tuhan yang setia. Umat-umat yang diberi tanda yang setia. Ya, yang memiliki kemuliaan Tuhan. Yang masih memiliki kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Shekinah juga keluar dari bait suci. Pengulangan terjadi, ya. Tuhan akan datang setelah semua itu terjadi. Nah, sebagai penutup, Keluaran 33 ayat 18. Sudah? Keluaran 33 ayat 18. Ini Musa. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu.
Jadi Musa bicara sama Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ya, aku akan memberi kasih karunia. Waktu Musa tanya, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan lewatkan kemuliaanku, kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan. Ya, menyerukan nama Tuhan. Aneh ya? Musa tanya, aku mau lihat kemuliaan, tapi Tuhan bilang, aku mau tunjukkan namaku. Aku akan kasih tahu namaku. Apakah Tuhan salah jawab? Enggak. Karena apa? Kemuliaan Tuhan, itulah nama Tuhan. Dan nama Tuhan, kita lihat di Keluaran 34 ayat 5. Di bawahnya, Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan. Ya, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Tadi ingat Musa tanya, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Iya, aku akan sebut namaku. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan adalah nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan sebut nama Tuhan. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat. Teman-teman, saudara, apa itu kasih sayang? Apa itu panjang sabar? Apa itu mengampuni? Apa itu setia? Karakter Tuhan. Sifat Tuhan. Jadi pada waktu Musa bertanya, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan jawab, ya, aku akan tunjukkan namaku. Artinya kemuliaan Tuhan adalah nama Tuhan. Dan saat Tuhan lewat depan Musa, dia menyerukan nama Tuhan. Dia bilang apa? Aku ini panjang sabar, kasih setia, maha pengampun. Ya, inilah karakter Tuhan. Sehingga kita bisa juga mengambil pengertian, nama Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah karakter Tuhan. Adalah karakter Tuhan. Ya, ini dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes 17. Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Saya baca. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Christ in you. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu. Ingat tadi di ayat sebelumnya, mereka sudah melihat kemuliaanku yang Engkau berikan. Sekarang dia bilang apa? Aku telah memberitahukan namamu. Ya, kemuliaan Tuhan itu sudah dilihat oleh umat-umat Tuhan kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih sayang. Apa kasih itu? Karakter Tuhan. Kasih sayang, kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi teman-teman, kemuliaan Tuhan itulah nama Tuhan. Itulah karakter ataupun sifat Tuhan. Kita kembali, saya tutup. Yang terjadi di Eden adalah umat-umat Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Pakaiannya adalah kemuliaan Tuhan. Itulah karakter Tuhan. Sebelumnya manusia pertama di Eden, manusia Adam dan Hawa memiliki karakter Tuhan, memiliki kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Karakter Tuhan itu kehilangan. Ya, kita cenderung berbuat dosa, kesalahan. Ya, semua kekejian yang kita perbuat. Tapi Tuhan bilang, aku kasih perjanjian. Ini perintahku, lakukan. Maka kau akan menjadi umatku. Ya, aku akan datang. Kemuliaan Tuhan itu akan ada. Tapi kembali ditolak. 2 kali bait suci, 2 kali Shekinah, kemuliaan Tuhan itu ditolak. Nah sekarang kitalah umat Tuhan, kitalah bait Allah yang hidup itu. Dan Shekinah kemuliaan Tuhan mengetuk di pintu, mau masuk. Ya, Yesus mau tinggal di tengah-tengah kita. Christ in you tadi ya, Kolose 1:27. Dan tugas kita adalah
membuka pintu, mengizinkan Tuhan masuk, sehingga kita memiliki kemuliaan Tuhan itu, dan kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Apa yang kita pancarkan? Karakter Tuhan dan perintah Tuhan. 10 hukum Tuhan, 10 perintah itu. Itulah skrip, itulah tulisan karakter Tuhan. Itulah karakter Tuhan dalam berupa bentuk tulisan. Ya, artinya pada saat umat Tuhan melakukan kekejian, melanggar Sabat, menyembah dewa-dewa, melakukan kekejian, pelanggaran, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki karakter Tuhan. Itulah karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan, itulah karakter yang perlu kita pancarkan. Dengan cara apa? Mengizinkan Tuhan, Yesus, kemuliaan Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita, karena kitalah bait Allah yang hidup itu. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 17. Ini janji buat kita. Saya baca, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, adalah anak, maka kita jugalah ahli waris. Ya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menjadi bait Allah yang hidup, Shekinah tinggal di tengah-tengah kita tidak melakukan pelanggaran, kekejian, karena Shekinah sudah hidup, kemuliaan Tuhan itu hidup, karakter Tuhan kita pancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nanti akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam pelajaran kita pada sahabat siaran hari tentang kemuliaan Tuhan, kita melihat dari sudut pandang kronologi yang terjadi pada umat Tuhan dulu, umat Tuhan di zaman Yesus, dan janji Tuhan kepada umat Tuhan yang hidup di zaman akhir. Semoga Tuhan menolong kita semua, kita menjadi bait Allah, bait suci yang hidup, kemuliaan Tuhan boleh kita pancarkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, karakter Yesus yang dilihat oleh orang dan didengar oleh banyak orang. Itulah Injil yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke host.